Sakit apa Kang? Punggung. Wah, ringan, panas punggungnya. Perlu sentuhan aja. Ya. Jadi sakit beliau di punggung. Teman-teman sekalian, ini adalah bagaimana meruqyah orang yang sakit di punggung ini, ya. Punggung yang maksud belikat ini kan? Belikat. Coba angkat tangan yang sakit belikatnya. Oh, banyak tuh, lihat tuh ya. Banyak temannya ya. Si Bibi juga banyak ya. Punggung kiri kanan tengkuk ini 7 dari 2 dari 7 ya kemarin ya, mata telinga. Jadi sebenarnya ini bisa dengan mudah hilang insya Allah kalau sakit ininya. Tapi sumber sakitnya belum tentu. Katakanlah ya beliau sakitnya di sini, maka ketika diruqyah kita juga sentuh di sini. Gitu ya Bapak sekalian. Kok saya melihat ada yang disentuh di kepala. Mohon maaf ya. Kok saya melihat ada yang disentuh di kepala? Ini adalah bagi orang-orang yang gangguannya sudah di akal, dalam pikiran. Apalagi kalau sihirnya jelas khawatif, sihir yang membuat banyak prasangka, ya, khawatir, memang ditekan di areal ini. Area apa ini? Area biasa ibu kalau pusing suka megang kemana? Cuman mantranya diubah. Kalau biasanya aduh pusing gitu, dirubah mantranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa nggak diubah? Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Ini contoh aja ya. Nah, oke. Sakitnya bukan di sini ya. Sakitnya di sini. Nah, sama ini juga. Oh, ada tambahan. Ada lagi? 2 di sini ya. Oke. Enggak apa-apa, tenang aja. Nah, ada juga di dada. Ini siapa yang sakit perasaannya? Ibu-ibu Pak, sakit perasaannya. Tapi kalau Anda meruqyah istri orang, ya, jangan pegang sana sini. Ya. Berarti di mana pegangnya Ustadz? Pegangnya dia suruh duduk seperti ini, pegangnya dari sini. Ya. Nah, dari sini. Tembus enggak? Tembus. Pernah saya di lupa di Malaysia sebelah mana ya, di Bangi ya. Jadi disentuh karena dia seorang gadis, disentuh dari sini, kemudian dibacakan beberapa ayat. Setelah selesai saya tanya bagaimana sakitnya, beliau bilang seperti ada pisau yang tembus ke dalam sini Ustaz. Jadi dahsyat sekali. Anda pun boleh nyoba. Catatan saya tidak meniatkan seperti itu ya, dan hamba Allah yang muliakan seperti itu. Jadi baik, sakit di sini. Kalau sakit lambung berarti di lambung. Begitu? Gampang lah ya. Jadi kalau misalkan ada orang sakit itu, misalkan Anda ingin bacakan ayat-ayat ruqyah, ya baca seperti ini. Persis seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Atau seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil sesekali lihat kondisinya, ya, kondisinya dilihat seperti itu. Nah begitu hamba Allah, kalau sakitnya di areal ini bisa ditekan. Jadi sambil ditekan sedikit. Berbeda sekali ketika kita membacakan hanya menyentuh dan menekan sedikit, gitu ya, menekan sedikit. Di sini Pak misalkan disentuh begini dan ditekan sedikit, itu beda hasilnya, ya, oke. Dan kemudian kebanyakan itu justru tanpa disentuh sama sekali, karena tidak ada satupun riwayat Nabi menyentuh dan membaca. Tidak ada riwayatnya. Nabi hanya menyuruh untuk melepaskan ikatan. Maksudnya adalah supaya pasiennya nyaman, begitu ya. Oke. Tetapi ada Nabi menyentuh sambil membaca doa. Itu ada. Misalkan Nabi menyentuh dada sambil membacakan Allahumma robbanas adhibil ba'sa isbi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Oke. Kemudian ada beberapa mungkin yang Anda lihat ruqyah itu ditepuk-tepuk. Ya kan begitu kan? Kapan ini menepuk? Adalah ketika setelah dibacakan seluruh ayat ruqyah tidak ada respon sama sekali, maka saatnya kita
coba tepuk-tepuk seperti ini. Tepukannya seperti ini, tepukan ringan, ya. Baik di punggung ataupun di dada, ya. Seperti ini, tepukan ringan hamba Allah. Kemudian tepukan ini juga terjadi kapan? Ketika pasiennya sudah mau muntah tapi tertahan. Nah, jadi dibantu sifatnya, ya. Dan jangan khawatir, dia tidak bakal marah. Justru dia seperti ditolong, ya, seperti ditolong. Oke, masih ada? Berkurang. Panasnya sudah hilang. Ruqyahnya belum mulai. Gimana dong? Masih pegel di mana? Di sini. Panasnya hilang, pegel ke sini. Lihat ya. Jadi kalau masalah sakit-sakit begitu, itu gampang aja. Di bawah barusan konsultasi sama divisi muslimah, yang nanya, Ustadz sakit pinggang gimana obatnya? Ruqyah. Stroke gimana obatnya? Ruqyah juga. Sakit di sini, ruqyah juga. Kalau itu hal mudah. Jadi panas di sini, Allah ingin tunjukin nih dalam tubuh kamu ada tambahan energi yang ilegal. Oh, kok begitu sih? Energi Bapak sekalian, tubuh kita ini ada energinya, nak? Ada listriknya, ya? Ada listriknya. Ada kekuatannya. Ini ada tambahan energi dari luar, dari setan. Energinya apa? Panas, kekuatan. Maka dia muncul sekarang. Panas ini biasanya di sini kalau marah, betul Pak? Kalau marah panas? Iya, suka marah enggak? Enggak. Ya. Nanti kalau Bapak sekalian, kalau di sini hati tenang, ya. Kalau di sini tidak ada, loncat ke sini muncul was-was. Begitu. Posisinya kalau jin di sini kita marah, dia langsung loncat, set. Gitu. Beberapa waktu lalu di Kampung Daun, mungkin 3 atau 4 tahun lalu, di mana Kampung Daun? Cimahi apa Bandung? Ya, pokoknya agak tinggi lah ya. Nah, di situ ada pondok, sekalian. Mudir ini adalah pembina pondok ini. Beliau hafiz Quran. Tentu saja murid-muridnya aja udah 20 juz, 22 juz, minimal 16 juz. Ramadan 4 tahun silam lah. Ya. Dia bilang, Ustadz, saya kalau Al-Quran itu seluruhnya hafal, kecuali ayat kursi saya tidak hafal. Ada nggak yang begitu? Jadi unik gitu, saya penasaran. Ya. Setelah diruqyah dia ngikutin bacaan saya, kecuali ayat kursi. Ketika dibaca ayat kursi dia ngagerem. Oh gitu kan? Saya bilang, ini dia setannya. Dia bilang, di mana sakitnya Pak? Di sini sakitnya. Jadi Ustadz itu sakitnya di sini. Di sini di atasnya, ada yang sama di ujungnya. Memang saya sakitnya di sini terus Ustaz. Perhatikan, ahlul Quran. Maaf ya, ahlul Quran. Orang yang menghafal Al-Quran. Setan tidak berani tinggal di sini. Kenapa? Panas. Orang yang bacain Quran aja, jin itu panas. Apalagi orang yang hafal Quran. Begini. Saya bacain Quran ke dia bakal panas. Apalagi tinggal di sini, begitu maksudnya. Makanya dia nggak tinggal di sini, tinggalnya di mana? Di ujung atas. Tapi Ustadz kalau saya marah, dia langsung loncat. Nah itu dia. Ada nggak ahlul Quran yang pemarah? Nah mungkin gangguan. Ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang setannya ada di sini, tapi di sini. Artinya dia punya kebaikan di sini. Ya mudah-mudahan begitulah ya. Jadi maksudnya Bapak sekalian kalau di sini tidak masalah. Kalau Anda tidak percaya, ini mana yang pegelnya? Udah beda lagi tuh ya. Tadi di sini loh ya, ini di sini ya. Ini ditepuk-tepuk aja hilang. Enggak ditepuk ya. Kita bacain dulu deh coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita berpacu dengan waktu. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار minta plastik والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون. Ini saat saya bacain begini, apa yang dirasain? Kering. Terasa? Terasa gimana? Kering di tenggorokan. Kering di tenggorokan. Itu saja? Enggak rasa mual atau apa? Enggak, rasa kering saja. Gimana? Mau dikeluarin dahaknya. Seperti ada dahak yang naik ke sini. Bagaimana perasaan yang di sini? Gimana? Sudah hilang. Sudah hilang. Kira-kira kalau dahaknya keluar, sakitnya hilang enggak? Kemungkinan hilang ya. Jadi sakit di sini panas, sekarang kering ke tenggorokan, seperti ada dahak yang mau keluar. Jadi sakitnya sudah ngumpul di tenggorokan. Kurang lebih begitulah, ya. Maka bagaimana caranya? Ya. Pasien jangan pegang plastik, karena fokus dia nanti pada plastik itu. Ya, jadi yang lain megangin begitu. Makanya saya taruh di sini. Tapi kalau muntah pasti diambil kok ya, santai aja. Nah, bisa lihat, ini sudah di sini betul? Ya, lihat. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون. Bisa dibantu di sini. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار. Perhatikan tangan ya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ternyata dari sini pindah ke sini. Baru kelihatan di bawah. Maksudnya, jadi reaksinya di sini sudah hilang, tapi pindah ke sini. Bisa lihat, kita bisa melihat ini sudah bukan tangan dia lagi. Di tenggorokan sudah hilang. Betul Mas, sudah hilang? Masih ada di sini. Berarti di sini dan di sini. Oke? Ya, saya baca sedikit lagi ya. 3 menit lagi insyaallah. Ya masalah jin, wahai makhluk jin yang ada dalam tubuh ini, cepat keluar. 3 menit lagi waktunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memaksa jin keluar, Bapak sekalian, ya. Tidak usah kita paksa-paksa baca yang panjang-panjang. Kita juga bisa memaksa dengan 2 cara, ya, pada tubuhnya dan juga pada ayatnya, penekanan ayatnya. Kenapa? Karena jin ini sudah sedang menguasai tangan, maka kita apain aja tangan ini, dia merasa sakit. Ya. Tetapi kalau begini, sakitnya berdua, orangnya sakit, jinnya sakit. Kenapa? Karena dalam keadaan setengah sadar, antara sadar dan tidak. Ya begitu. Tapi kalau sudah sama sekali tidak sadar, maka orangnya tidak sakit. Ini sudah mau lepas kayaknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihi Allah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Relax, tenang. Tas saya di mana ya? Ada tas saya kan? Antum duduk aja. Coba. Masih gimana perasaannya saat gimana? Dinyalain dong. Ya, lebih ringan. Lebih ringan? Cuma sekarang di sini rasanya. Terasa di sini. Oke. Yang di sini sudah enak. Sudah enak di tangan? Tangan lebih ringan. Lebih lebih deketin dong. Lebih ringan di tangan ini. Cuma di sini. Di sini masih ada gitu. Masih ada di sini dan di sini, tapi lebih ringan. Ceritanya tadi kan panas di sini nih. Iya. Masih ada apa udah hilang? Udah hilang. Udah hilang lah gitu, ya. Jadi Bapak sekalian,
Kalau perukiahnya dia materialistis, yang ditanya pasti yang di tempat sakit saja, dan tidak ditanya di tempat-tempat yang lainnya. Perhatikan ini, karakter gangguan jin itu ketika dari satu titik itu sembuh dan masih ada sakit di titik yang lain, artinya dia belum sembuh, hanya pindah, begitu. Tapi dalam diagnosa medis, dalam pengobatan medis, etikanya memang ketika penyakit jantungnya sudah lapang dan sudah negatif, memang sudah sembuh, meskipun jadi sakit di perut atau di kepala, begitu. Kenapa ini tidak dibereskan? Ya, yang pertama waktunya kurang banyak, yang kedua buat latihan di rumah, ya kan? Ya, buat latihan di rumah. Dan saya ada hadiah. Ini kan tadi muntahnya ndak langsung plos begitu ya, masih nyangkut di sini ya. Kemarin ada satu akhwat di sini yang waktu saya pulang itu beliau belum bangun, jadi jinnya bandel. Dan ketika disuruh baca bismillah, dia malah senyum. Saya kasih madu ini. Ternyata ketika dikasih madu ini dia bangun, ya, sekalian. Ternyata jinnya mau madu ini. Mungkin ini juga mau madu ini jinnya. Bismillah. Dimakan saja. Nyangkut di sini kan? Kita lihat. Bismillah. Ini adalah madu dari bunga daun bidara. Telan aja. Dia Bapak sekalian, kalau untuk yang nyangkut seperti itu ya, bisa sangat membantu. Biasanya dia lepas. Ada lagi. Peruqyah harus bawa persiapan ya untuk spekulasi nanti. Kalau tidak langsung sembuh dengan Al-Qur'an. Sebetulnya dengan begini sudah cukup, nanti dia bisa disuruh datang lagi, ya kan? Nanti dia ingat tentang satu hal di masa lalunya, dia mulai beristighfar, ya, dan nanti pelan-pelan akan sembuh. Gimana? Lebih ringan di lehernya. Lebih ringan di sini ya, karena memang yang maksud saya di sini. Yang di sini ada perubahan, ada terasa? Apa yang dirasakan di seluruh tubuhnya ketika minum madu ini? Tapi yang panas di sini sih kerasa panas. Itu panas madunya. Panas madunya. Ya. Tapi yang di sini yang sembuh ya. Sini. Tadi seperti begini kenapa? Menegang. Tegang ya, dan kemudian lepas. Lebih enak lagi ya. Sama ya teman-teman. Ini kalau di sini dipencet, ini masih ada di sini dan akan reaksinya kurang lebih sama seperti tadi. Tetapi jin ini sudah ketahuan. Maksudnya yang bikin tadi panas, yakin setan ini. Maka kalau orang udah yakin, dia tinggal melakukan hantaman dia sendiri. Ya, kurang lebih begitu ya teman-teman sekalian. Jadi, makasih ya Arifi. Antum duduk dulu. Alawi ya. Oke, Arifi yang ini. Ya. Jadi, Bapak sekalian, ruqyah itu ada dibacakan sambil disentuhkan. Ada yang doa yang khusus Nabi sentuhkan, contohkan di sini. Bismillah, bismillah. Ya. Bismillah, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahnya 3 kali, yang lanjutannya 7 kali. Ya. Kadang juga kita ada menekan di beberapa titik tertentu. Ya. Tekanan atau pijatan yang kita berikan ini adalah sesuai tempat-tempat yang sakit. Ahli Alawi boleh berdiri. Beliau bilang masih ada sakit di mana? Coba tunjuk. Di sini. Lihat ya. Bapak sekalian, kalau sudah begini tidak perlu dibacain, dia akan langsung reaksi biasanya. Ya. Padahal tekanan tidak terlalu kuat. Dulu pernah belajar ilmu apa? Bela diri, oke. Jenis apa? Paku Banten. Paku Banten, begitu? Kayak gimana itu jurusnya? Ya, saya sih nggak terlalu ingat. Maksudnya untuk apa Paku Banten ini? Dulu kan saya kan waktu di pondok modern ikutan aja. Ikutan aja. Cuma pernah ada kejadian saya dibangunin, dia loncat dari kasur lantai 2, kasur bang 2, dia mengeluarkan gerakan, terus sadar aja. Oh iya, dia pernah belajar ilmu hitam Paku Banten, ya. Baik, tak apa-apa. Dia sentuh di sini aja sudah mulai terasa sakit.
Dan ya lihat ya, ini sakitnya bukan sakit dia. Kalau dibacakan ayat-ayat tertentu, lanjutan dari tadi ya, misalkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ayo keluarlah kamu. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Keluarlah agar kamu mudah. Keluarlah sekarang. Keluarlah, semoga Allah mudahkan kamu. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya, Ustaz. Ini perlu tambahan karena ini ruqyahnya beda. Ini ruqyah untuk pelucutan ilmu hitam. Ya, jadi agak berbeda dengan ruqyah yang biasa. Biasanya praktisi-praktisi dari ilmu hitam dahulu, tenaga dalam, dia harus jadi praktisi ruqyah juga. Jadi dia sering meruqyah seperti itu hamba Allah yang muliakan ya. Tetapi dengan demikian dia sakit di sini sudah berubah. Sakit di sini bagaimana rasanya sekarang? Sudah mulai hilang. Ya berkurang. Jadi teman-teman, pelajaran apa di sini? Sakit-sakit ini bukan sakit yang sebenarnya. Karena kalau sakit yang sebenarnya ada luka, ada sumbatan dan lain-lain, niscaya tidak akan sembuh dengan usapan dan tepukan. Yakni ini sakit yang dibuat oleh setan atau sakit yang menunjukkan keberadaan setan di dalam tubuh kita. Baik, seperti itu ya. Ini namanya teknik tekanan. Yang ditekan di mana? Titik-titik tertentu di mana darah mengalir lebih besar. Ya, di aliran darah besar. Nah, ini adalah kita berikan titik sentuhan penyembuhan di beberapa titik. Jadi disentuh sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Titik-titik tertentu itu bisa menunjukkan gambaran yang lain ya. Bisa dihubungkan nanti dengan ilmu syaraf, bisa dihubungkan dengan ilmu anatomi, bisa dihubungkan dengan ilmu syaraf ya, dan lain-lainnya. Silahkan duduk kembali ya. Dan kemudian posisi seperti Bapak barusan ini ya, Alawi ini ya, ketika misalkan dia seperti barusan, bagaimana Ustaz? Bisa terus ditekan agar dia muntah, bisa juga diulur dulu. Diulur di sini dalam artian apa? Kita cari tahu dulu sebagaimana saya lakukan, ya, karena saya baru kenal beliau. Beliau mengatakan saya dulu belajar. Kalau orang belajar ilmu hitam biasanya tidak satu ilmu, biasanya begitu. Tidak mungkin satu. Ya, maka kemudian kita harus memastikan dia hijrah dulu, dia bertaubat dulu. Bisa jadi saat sore ruqyah nanti dia selesai, begitu. Oke, ya, begitu. Kemudian selanjutnya titik usapan, masih ada yang sakit? Masih di area sini, ya. Ini bekas muntah, ya. Kemudian Bapak sekalian, ya, ini juga usapan ini sama, bisa diusap seperti ini, ya, sambil dibaca. Coba angkat, maaf ya. Nah, di area sini kan, lihat ya, saya usap seperti biasa, tapi usapan ini sangat berpengaruh kepada sakitnya di sini, ya. Misalkan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusdi fa amanna bihi wa lan
نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله سططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوزدناها ملئت حرسا سديدا وسهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Ya, seperti itu. Jadi usapan disertai bacaan itu langsung mempengaruhi penyakitnya. Jadi contoh, tenang ya. Oke. Jadi misalkan sakit di sepanjang tulang belakang, tinggal diusap aja nanti penyakitnya hilang. Musarap kejepit, mau nyeri cangkeng. Kalau ternyata itu disebabkan oleh jin nasab atau jin yang kita undang terlebih dahulu. Bisa dipahami ya, insyaallah hamba Allah yang muliakan. Oke. Kalau misalkan Anda melihat itu Ustadz orangnya kok malah makin sakit. Tadinya hanya panas ini, diruqyah jadi muntah-muntah, ini dan itu. Ini proses dalam menuju penyembuhan. Contoh, mohon maaf ini. Di dalam ini ada cairan ludah. Bisa lihat? Cairan yang keluar. Ini bisa jadi adalah cairan yang ada di paru-parunya. Punya asma atau sakit dada. Pernah bronkitis waktu SD. Ya. Jadi cairan yang keluar itu bukan cairan biasa, pasti dia adalah penyakit. Begitu ya hamba Allah yang muliakan. Nah, kalau tidak diruqyah biasanya keluar dalam bentuk beruntus-beruntus seperti itu. Ya, maka kalau keluar lewat muntahan itu justru sangat bagus. Ini yang dinamakan dengan healing crisis atau detoksifikasi, pembersihan penyakit-penyakit dari tubuh manusia. Mungkin demikian ya. Terima kasih Pak Alawi. Berapa persen ini lebih nyamannya? Gimana? Berkurang pegalnya. Berkurang pegelnya ya, lebih tenang hatinya. Iya, lebih ya, tenang. kepalanya. Iya, Lebih tenang lagi. Hadir dari kapan? Kemarin? Apa baru hadir? Kemarin. Dari kemarin menyimak materi-materinya ya. Insyaallah lebih siap lagi ya. Ya, barakallahu fiik. Silakan kembalikan. Kreseknya boleh dibawa pulang ya. Oleh-oleh. Nah, Bapak sekalian, jadi seperti itu gambaran bagaimana sih praktek melakukan ruqyah itu. Nanti pada kenyataannya tidak sesantai ini. Ya, tidak sesantai ini. Bisa jadi jinnya menyerang. Ini tipikal jin yang menyerah. Jadi tidak menyerang sama sekali. Ya, dia sudah mengukur kekuatan dirinya dan kemudian dia tidak melawan. Tapi bisa jadi tipu daya. Kenapa? Karena pada intinya jinnya tidak keluar. Tetapi dengan begini manusia akan sadar bahwa dalam dirinya ada setan. Dan dia meyakini bahwa panas ini bukan apitson obatnya. Bahwa panas ini bukan direndam pakai es obatnya. Ternyata hanya diusap dia ada kesembuhan yang luar biasa. Begitu ya hamba Allah yang muliakan. Nanti pada prakteknya sakit jantung, sakit paru, ya, sakit kanker, sakit lambung, sakit pinggang, sakit leher, prosesnya persis sama. Dalam dunia ruqyah semua penyakit yang mahal tadi jadi murah, meriah dan penuh berkah. Ya, barakallahu fikum.